Ya, kembali di Kabar Petang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam pertemuan ini, Kapolri menjelaskan penanganan kasus penistaan agama. Anti-Islam, Anda tim Yahudi ya, silakan keluar. Keluar. Metro TV membela apa itu? Suruh bilang itu. Suruh usir itu. Usir. Kami tidak mau masuk Metro TV lagi. Usir Metro TV. Dari Medan Merdeka, dari gedung tempat Anda berdiri saat ini menuju ke seberang balai kota itu jalan kosong. Hampir tidak ada kendaraan, entah apa yang terjadi, mungkin cukup banyak juga masyarakat Jakarta yang diliburkan, atau mungkin cukup banyak juga masyarakat Jakarta yang sudah mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang akan dipenuhi oleh demo sehingga mencari jalur alternatif lain. Tetapi yang jelas, tadi saya melalui jalan tersebut di samping parkir IRTI, kosong sama sekali hingga memutar di sekitar Monas. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin ceritanya supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, SARA menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan, terutama di media digital. Begitu banyak pemberitaan mengenai hal ini memunculkan polemik bahkan perseteruan di masyarakat Indonesia yang berdampak pada kesatuan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia yang dekat dengan media digital, bagaimanakah seharusnya sikap kita menanggapi pemberitaan ini? Menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kita terpapar cukup banyak informasi tentang masing-masing calon. Baik informasi tersebut berasal dari media digital atau berasal dari media mainstream. Baik informasi tersebut bersifat guyonan atau informasi yang serius. Tingginya kuantitas informasi membuat kita bingung, manakah informasi yang abal-abal atau manakah informasi yang benar dan informasi yang akurat. Yang paling gampang, yang paling banyak adalah isu SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kalau di media arus utama itu relatif hampir tidak ada. Media arus utama yang produk jurnalistik ya. Tapi kalau seperti tabloid obor rakyat, kelihatannya seperti media lama kan, media konvensional, bentuknya analog, digital kan, tapi analog ya, bentuk cetakan, tapi kan isinya rasialisme dan ada unsur PKI dan seterusnya ya. Nah tapi kalau di media digital, khususnya media sosial, yang rambu-rambunya tidak seketat di media arus utama yang dikawal oleh Dewan Pers, di sini banyak terjadi manipulasi media dan bahkan sampai ke pembunuhan karakter ya, fitnah dan seterusnya. Pulitzer ya, dia menyatakan accuracy itu hukum isi dari jurnalisme ya, jurnalistik ya. Akurasi. Karena dengan banjirnya atau banyaknya informasi membuat seseorang atau masyarakat itu hanya mau membaca apa yang diceritakan oleh teman dekatnya atau lingkungannya, mempercayai itu karena dia tidak punya banyak waktu untuk membaca semua.
Jadi dia hanya membaca apa yang dia dapat dari lingkungan terdekat. Jadi bukan karena dia mau percaya informasi yang tidak benar, tetapi lebih karena dia percaya informasi itu karena di-share, didapatkan dari lingkungan sekitar. Kita adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu loh, yang multi agama dan multi etnis dan plural sebenarnya kan. Masyarakat tidak mau atau tidak sempat mengecek atau merenungkan atau mengendapkan informasi ini benar atau tidak. Jadi begini, kalau media profesional dia dipersyaratkan harus berbadan hukum. Badan hukum ada 3 di Indonesia yang diterima sebagai persyaratan perusahaan media. Itu adalah yang pertama PT, persyaratan terbatas. Tentunya ini yang kita dorong supaya semuanya bisa dalam bentuk PT. Tapi ada juga media yang bentuknya adalah yayasan atau koperasi. Nah, kita tahu di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dipersyaratkan bahwa media itu harus mencantumkan nama penanggung jawab. Siapa? Jadi kalau ada pengaduan, kita bisa menghubungi penanggung jawabnya. Yang kedua, harus ada alamat yang jelas. Nah, di luar persyaratan itu, kita mensyaratkan bahwa media juga harus terdaftar di Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Ya, terdaftar di sana. Jadi selain punya akta pendiriannya dalam bentuk PT, kemudian daftar di Dirjen AHU. Nah, kalau mereka sudah lengkap misalnya dengan syarat macam-macam dan terusnya, mereka bisa mendaftar ke Dewan Pers. Kita verifikasi ini. Nah, media-media yang terverifikasi di Dewan Pers ini kita daftar, kita umumkan pada publik melalui website kita. Di luar itu nanti pada tanggal 9 Februari 2017 ketika HPN di Ambon Hari Pers Nasional, kita akan umumkan bahwa pada hari itu seluruh media yang terverifikasi di Dewan Pers, kalau media cetak atau online, menggunakan logo bahwa media ini terverifikasi di Dewan Pers, kemudian ada barcode-nya. Barcode-nya itu bisa difoto pakai smartphone. Kalau diklik langsung terhubung dengan bagian pendataan Dewan Pers bahwa ini terverifikasi siapa pengelolanya dan seterusnya. Nah, di luar itu kita juga akan umumkan pada 9 Februari 2017 di mana Presiden akan hadir di Ambon bahwa pada hari itu sertifikasi dan kompetensi media itu mengikat untuk seluruh wartawan. Masyarakat yang butuh tahu bagaimana membedakan ini berita benar, ini berita hoax misalnya, ini media yang kredibel, ini media yang kepanjangan kaki dari partai-partai atau calon-calon tertentu. Nah, mengenai isu SARA, Dewan Pers sudah mengeluarkan juga surat edaran bahwa di dalam pemilu yang sangat rawan digunakan, diboncengi dengan isu-isu prasangka SARA, media harus kembali kepada kode etik jurnalistik. Pemuatan pernyataan kebencian dilarang itu menurut kode etik jurnalistik. Yang lain adalah pernyataan-pernyataan terkait prasangka SARA juga tidak boleh. Jadi lebih baik kembali lagi kepada dasar jurnalistik, code of conduct atau kode etik jurnalistik itu yang menjadi pegangan. Yang kedua adalah jangan kemudian menjadikan orang untuk dijadikan tersangka dengan cara mewawancara. Ya, menyampaikan umpatan kebencian dan sebagainya, karena itu rawan digugat, rawan dilaporkan pada polisi. Jadi perlindungan kepada narasumber itu juga harus diterapkan oleh media. Jadi prinsipnya adalah hati-hati. Oke, saya terima mamanya dari share di WA group, di apa gitu ya, saya terima. Tapi saya tidak akan langsung share atau saya akan cek dulu di beberapa media online yang saya percayai.
Jadi proses recheck gitu. Nah, tentu saya sudah punya 2-3 media online yang saya anggap percaya. Yaitu saya cek di situ saja, itu benar nggak atau tidak kejadian. Kalau tidak ada di situ, ya saya tidak akan percaya atau tidak akan saya sebarkan lagi informasi ini. Nah, di sini dibutuhkan literasi media. Masyarakat harus kritis, harus ngecek apakah berita ini kredibel atau enggak. Misalnya, kalau dia dari portal abal-abal, ya udah enggak. Hampir bisa dipastikan bahwa ini tidak kredibel. Informasi ini kira-kira bermanfaat atau tidak untuk orang banyak. Jadi ketika yang penting menurut saya share atau tidak. Informasinya bermanfaat atau tidak. Informasinya bisa benar atau salah. Meyakinkan atau tidak, gitu, benar atau salah, gitu ya. Begini, pertama, setiap kali dapat informasi kita harus mengecek kepada beberapa berita yang sama. Ya. Nah, selain mengecek pada berita yang sama, ya terkait dengan sebuah berita dengan sumber yang berbeda-beda, yang lain kita harus mengecek kepada sumber yang kita percaya. Katakan Kompas, kita percaya beritanya, kita harus ngecek Kompas ada atau tidak. Di Detik misalnya, detik.com ini kredibel juga kan, ada atau tidak. Kalau tidak ada, abaikan dan tidak perlu di forward, delete saja, karena seluruh informasi hoax yang kemudian di forward itu akan menjadi kebenaran. Apalagi kemudian ketika berita itu kembali lagi kepada kita, ya, kita tidak tahu lagi ini fakta atau tidak, karena beritanya beruntun loh, diterus-teruskan. Jadi menurut saya disinilah dibutuhkan yang namanya media literasi. Nah, ini yang memang saran saya sih, sebaiknya jangan sama sekali meninggalkan pada media konvensional seperti koran dan televisi, di mana kita bisa mencek kebenaran informasi. Jadi membedakan informasi berkualitas atau berita itu adalah lengkap tidak datanya, gitu ya. Itu dari sisi informasi ya. Satu itu. Yang kedua, bisa juga kita membedakan dari lembaganya, lembaga yang menerbitkan atau menayangkan informasi itu atau berita itu. Tentu kita, menurut saya ya, kita bisa lebih percaya informasi yang muncul dari detik.com, kompas.com, suara.com, viva.com yang memang mereka media massa yang bekerja di online, karena mereka ada proses check and recheck. Seorang wartawan dia harus melakukan check and recheck. Kemudian bagaimana dengan yang non media ya, yang kemudian mereka berbentuk seolah-olah media. Nah, kami sudah menverifikasi dan kami bisa mengumumkan pada publik ini loh yang namanya media. Publik silakan melihat kepada website Dewan Pers, masuk. Kalau dia bisa mengecek bahwa kalau itu bukan media yang terverifikasi di Dewan Pers, adukan saja kepada polisi, karena jumlah media-media yang sifatnya online sekarang di Indonesia kami perkirakan sekitar 43.300 media. Yang terverifikasi di Dewan Pers itu hanya sekitar 247. Nah, Dewan Pers juga punya keterbatasan untuk memantau setiap pemberitaan. Tapi semua orang bisa mengadu ke Dewan Pers tanpa kita bedakan ini abal-abal atau tidak, karena pasti dipelajari oleh tim Dewan Pers dan nanti Komisi Pengaduan akan mengeluarkan rekomendasi. Menurut saya sekarang ini kita mesti berlomba-lomba menahan diri untuk tidak gampang share sesuatu. Menurut saya begini, Pilkada 2017 ini memang banyak beredar ujaran kebencian dan juga prasangka sara yang disampaikan ya di dalam opini-opini masyarakat atau pernyataan-pernyataan sejumlah tokoh masyarakat, pejabat, dan jangan meneruskan pesan-pesan yang bermuatan suku, agama, ras antar golongan. Yang kedua, kalau memang ada informasi yang penting dan kita ragu-ragu apakah ini benar atau tidak, cek kepada sumbernya, sumbernya kredibel atau tidak.
Yang kedua, cari bandingannya. Apakah memang berita ini ada di media-media yang kita percaya kebenarannya? Kalau tidak, abaikan, anggap informasi itu tidak ada. Yang kedua, jangan di-forward, karena begitu itu di-forward menghasilkan efek viral, dan kemudian kembali, bahkan kita akan menjadi ragu-ragu ini antara fakta atau barangkali ini adalah berita yang hoax. Jadi masyarakat juga harus menjaga dirinya sendiri dari serbuan informasi yang sebagian abal-abal itu. Kita harus menjaga demokrasi kita. Kalau kita ingin mendapatkan demokrasi yang berkualitas, tentunya masyarakat juga harus terlibat di dalam menggunakan media sosial, menggunakan teknologi internet untuk tujuan-tujuan yang sifatnya positif untuk manusia, yaitu kepentingan berkomunikasi, kepentingan mendapatkan informasi. Dan kalau ada penyesatan informasi, menurut saya ini adalah wilayah law enforcement, penegak hukum. Sebagai netizen yang bijak, sebaiknya kita menanggapi secara kritis setiap informasi dan pemberitaan tentang masing-masing calon pilkada DKI Jakarta. Jangan sampai kita menjadi korban manipulasi dan berprovokasi oleh pemberitaan dari media yang abal-abal.